aku harus, nguburin anak aku gitu kan dengan usianya yang masih segitu. Kenapa anak aku dan apa salah aku sebenarnya? Hai semuanya, perkenalkan namaku Umi, ibu dari seorang anak penderita kanker, dan ini cerita gue tentang perjuangan saya memperjuangkan kesehatan anak. Sebelum Lira sakit, kehidupan aku sih normal aja ya. Aku itu working mom, kerjanya 9 to 5, sambil sembari ngonten sih sama anak kadang-kadang gitu. Jadi di Instagram pribadi aku itu suka ada konten bareng anak aku. Hasil Lira ini anaknya aktif banget, terus cerewet gitu. Jadi aku seneng gitu, diajak ngonten juga dia oke gitu. Umurnya kan belum 2 tahun ya waktu itu, tapi udah jalan gitu. Udah lari, dia udah ngerti, kita ajak ngomong 2 arah dia udah ngerti. Karena aku kerja, paling aku fokus banget sama dia itu pas weekend ya. Pas weekend itu aku udah pasti jadwalnya sama dia itu ngajak main sih, kita ke mall, kita ke playground gitu-gitu sih. Ngajak dia main, dia udah mulai paham nih di sekitarnya itu lagi ada apa sih, ada mainan apa, dia udah mulai paham gitu. Aku tinggal sama mama mertuaku, jadi di rumah kalau ada Lira itu dulu kakak iparku suka main, anaknya ada 3 juga. Jadi pada ke rumah tuh main, rame banget di rumah. Aku seneng jadinya ngeliat di rumah tuh Lira ada temennya gitu. Sebenarnya itu aku udah ngerasa ada yang beda. Desember 2024 itu gejala pertama, dia ada kayak mata bintitan di sebelah kiri atas, itu aku mulai notice, kok bintitan ya ini anak, padahal nggak dari mana-mana, tapi kok bintitan, di rumah nggak ada yang bintitan gitu. Baru deh dari situ aku mulai curiga, baru cari-cari tahu gitu. Itu pertama kali aku curiga. Jujur waktu pertama aku nggak ada pikiran aneh-aneh sama sekali. Aku kira cuma bintitan biasa, cuma sakit mata biasa, pokoknya nggak ada pikiran ini bakal parah, ini bakal kenapa-napa sih. Gak usah diapa-apain juga sembuh ini gitu, karena kita nggak punya riwayat penyakit aneh-aneh gitu. Jadi aku nggak ada pikiran macem-macem awalnya. Aku cuma bingung aja sih, ini anak kenapa? Aku curiganya mungkin karena debu atau karena hewan kecil gitu kan ada di kasur. Itu pikiranku mentok sampai situ aja. Jadi kita bersihin kasur, bersihin AC, segala macem. Ternyata nggak kunjung sembuh nih. Baru di situ deh aku mulai khawatir. Awal pertama ada gejala itu Desember, tegak diagnosa itu baru bulan Maret 2025. Jadi sekitar 4 bulan aku bolak-balik rumah sakit tiap minggu itu hampir tiap hari. Mau nggak mau harus kita lakuin gitu, karena pengobatan itu tidak bisa dilakukan sampai diagnosa itu tegak. Sementara makin lama itu makin parah. Jadi anak aku itu didiagnosa renal limfoma. Jadi ada jenis kanker namanya limfoma non-Hodgkin. Itu sebenarnya macam-macam sih Kak. Ada yang itu kan kelenjar getah bening ya, kanker kelenjar getah bening. Sementara di kasusnya Lira ini dia induknya ada di ginjal. Jadi ada di kedua ginjalnya dia gitu. Ukurannya sih nggak besar ya. Yang satu cuma 0,05, yang satu cuma 0,3 gitu. Tapi aku nggak nyangka efeknya bakal separah ini. Efek dari limfoma ini di Lira itu bikin mata dia bengkak, tumornya keluar dari 2 mata gitu. Kanan dan kiri tuh keluar semua. Jadi penglihatan dia yang sebelah kanan itu udah nggak bisa, udah ketutupan tumor gitu. Ini tuh nggak mungkin, karena fotonya agak riskan ya aku share di media sosial, jadi emang nggak pernah aku share, tapi emang separah itu. Nah sementara aku belum bisa kasih pengobatan apa-apa, dokter belum berani karena diagnosanya belum ada gitu. Jadi obat yang mau dimasukin ke tubuhnya pun kita nggak tahu ini obat apa yang butuh gitu. Jadi semasa nunggu diagnosa itu sih kami juga rawat inap terus karena dia ngedrop, dia demam, terus HB-nya rendah terus, darahnya rendah, dan itu sih paling dia nggak bisa lihat. Tumornya itu sebesar bola pingpong gitu di kanan kiri gitu. Aku ngeliat anak aku kayak gitu kan, karena awalnya sehat gitu, lahir pun sehat gitu, nggak nyangka maksudnya sampai separah itu gitu. Sorry ya Kak.
nanya sih, maksudnya kenapa anak aku dan apa salah aku sebenarnya. Kanker pada anak yang aku tahu dan dokternya bilang nggak kayak orang dewasa. Orang dewasa itu kan bisa dari gaya hidup, bisa dari makanan, sementara ini anak kecil gitu. Mau nggak mau dia dari genetik, sementara kita udah cari tahu nih dari kakek neneknya, ibu ayahnya gitu. Maksudnya nggak ada riwayat apapun di keluarga yang kayak gitu. Sebenarnya dokternya udah bilang ke aku kasusnya Lira ini unik dan jarang gitu. Di Indonesia pun jarang, di RSCM itu kasusnya sedikit banget. Kanker itu kan harus dibiopsi biar kita tahu nih jenis kankernya apa, walaupun dia jenis kankernya limfoma, tapi dia tuh ada jenisnya lagi, tuh ada tipe selnya gitu. Sementara di Lira ini karena dia ada di dalam ginjal dan ukuran yang nggak besar, kita nggak bisa biopsi. Kita udah ke dokter bedah nggak berani buat buka perut gitu, maksudnya resikonya lebih tinggi daripada kita harus buka perut di anak kecil gitu kan, karena posisi ginjal juga nggak oke, dia adanya di belakang dekat tulang gitu. Jadinya kita pengobatannya itu pakai pengobatan umum limfoma non Hodgkin aja gitu, jadi belum ada tipe spesifiknya. Nah makanya dokternya ya udah kita pengobatan dulu karena kondisinya udah parah banget sampai nggak bisa bangun gitu kan. Liranya nyusu juga udah susah, makan juga udah nggak mau, badan udah kurus gitu kan. Dokternya udah bilang ke aku kalau kalau ini nggak berhasil gitu, kita cuma bisa ngasih paliatif gitu, maksudnya kita udah nggak bisa apa-apa bu gitu. Kita coba pakai pengobatan limfoma non Hodgkin yang biasa itu, alhamdulillah di Lira itu dia ngefek gitu, obatnya bereaksi, obatnya juga pokoknya bagus deh di tubuhnya, maksudnya dia jadi gemuk lagi, mau makan lagi, bengkaknya turun, pokoknya hampir normal lagi gitu. Siklus kemoterapi itu ada 6, seminggu sekali. Di Lira itu pasti nginep 2 hari di rumah sakit, terus besoknya pulang, minggu depan kita cek lab lagi, masuk obat kemo lagi, begitu terus sampai 6 minggu berturut-turut. Paling aku karena aku kerja, aku udah bilang ke kantor sih mau nggak mau harus izin atau cuti gitu. Jadi alhamdulillah kantor juga ngerti, aku bisa nemenin Lira sih selama pengobatan. Aku lebih keseneng sih karena akhirnya diagnosanya tegak dan bisa ada obat yang masuk gitu. Daripada ini anak nggak diapa-apain dan kita cuma ngeliat dia tiduran nggak bisa ngapa-ngapain, aku mendingan ada dimasukin obat sesuatu dan bisa kita lihat gitu ini berprogres atau enggak gitu. Tapi kan nyatanya alhamdulillah berprogres gitu. Lira udah selesai 6 siklus, alhamdulillah semuanya berjalan baik-baik aja gitu. Dia juga respon, obatnya respon, dia udah bisa jalan lagi, udah ceria lagi, badannya udah gemuk lagi. Tapi ternyata setelah 6 siklus kita kan harus cek CT scan ya, biar ketahuan masih adakah sisa-sisa kankernya di dalam tubuh gitu. Sembari nunggu jadwal CT scan itu ternyata Lira kejang gitu. Mungkin itu sih masa paling berat di aku, karena Lira itu kejang berulang sampai harus masuk picu. Karena kan di picu kita nggak bisa nemenin dia ya, di picu kan harus ditinggal, kita nggak bisa nemenin 24 jam. Sementara dia belum respon, dia nggak kenal aku ibunya, aku di situ, dia udah nggak manggil aku. Jadi aku sedih banget sih waktu di picu itu. Yang bikin aku kuat justru anaknya sendiri sih, ngelihat si Lira itu berjuang segitunya, maksudnya sama suster-suster di ruang kemo itu udah kayak temenan. Sebelum dia diinfus dia masih lari sana lari sini, kita ke rumah sakit dia tahu kita mau ke rumah sakit. Di akhir-akhir siklus 6 siklus itu tuh dia udah, kalau susternya udah ayo kita mau infus kanan atau kiri gitu, dia udah yang kanan aja sus gitu, yang kiri aja. Jadi akunya nggak ada pikiran aneh-aneh gitu, dianya udah nerima gitu. Akunya juga jadi oke, aku harus nerima anak aku pengobatan ini gitu, karena dianya juga ceria. Kalau bilang dukungan sekitar, menurut aku luar biasa banget ya. Maksudnya kalau dari suami dan keluarga itu udah pasti gitu, itu udah pasti aku dapetin. Tapi yang aku kaget adalah dari teman-teman yang nggak aku kenal sih. Mungkin karena aku sering share momen aku sama Lira gitu ya, jadi teman-teman online itu pada care banget gitu, pada sering nanyain, pada suka kirim doa gitu. Padahal kita nggak kenal, kita nggak pernah ketemu gitu, tapi dukungannya itu luar biasa banget. Itu nyata sih kejadian di aku dan di Lira. Lira itu luar biasa banget buat aku.
dia itu sangat pengertian ya kalau aku bilang. Dengan aku yang harus kerja gitu, dia harus dititip gitu, harus nggak dirawat full sama aku pulang dia tetap happy gitu. Menurut aku dia ngerti umurnya sama aku nggak banyak, jadi dia udah kasih lihat aku semuanya, dia udah bisa jalan, bisa semuanya, jadi aku happy banget. Umur nggak ada yang tahu gitu, aku nggak nyangka aku harus nguburin anak aku gitu kan dengan usianya yang masih segitu. Harusnya aku lebih sering gendong dia gitu. Aku sebenarnya nyesel, maksudnya ternyata waktunya sempit banget. Aku nggak nyangka gitu secepat itu. Padahal awalnya baik-baik aja. Setahun kita berjuang gitu, Lira harus masuk obat kemo apa, tapi kondisinya nggak membaik setelah masuk picu. Aku sempat mikir kita udah kan aja kali ya gitu. Aku nyesel banget ngomong kayak gitu. Karena jujur aku kasihan sebenarnya lihat dia pas akhir itu. Ternyata yang aku dan suami nggak tahu itu saraf matanya juga udah rusak gitu. Jadi dia udah nggak bisa ngeliat aku, udah nggak bisa ngeliat ayahnya gitu. Dan itu baru tegak diagnosa mungkin 2 minggu atau sebulan sebelum Lira nggak ada gitu. Jadi aku sedih banget soalnya waktu dia nggak ada itu aku nggak di situ gitu, aku tuh lagi di kantor. Lira itu termasuk beruntung, siklusnya walaupun 6 kali tapi cuma 2-3 hari di rumah sakit. Sementara anak yang lain itu ada yang pengobatannya seminggu full di rumah sakit, dia baru pulang Sabtu Minggu, Seninnya udah ke rumah sakit lagi gitu. Itu luar biasa. Jadi pesan aku gak boleh nyerah Bu gitu, kita harus semangat, kita cuman harus yakin anak kita pasti sembuh.